أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan dan karuniakan kepada kita. Dan sebagai seorang hamba kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memerintahkan hal tersebut. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmatku. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan yang cukup menarik yang pernah disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullah, menukilkan perkataan dari Ibnul Qayyim berkenaan dengan at-tawakkul atau tawakal. Definisi dari Ibnul Qayyim berkenaan dengan tawakal cukup unik, yang mana beliau menjelaskan bahwa at-tawakkul atau tawakal itu adalah ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Bahwa tawakal itu adalah pergerakan tanpa henti dan berhenti tanpa bergerak. Beliau mendefinisikan tawakal adalah pergerakan tanpa henti dan berhenti tanpa bergerak. Maksudnya apa? Maksud dari perkataan Ibnul Qayyim, ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Bagian poin yang pertama beliau katakan ittirabun bila sukun, pergerakan tanpa henti. Maksudnya adalah berkenaan dengan anggota tubuh kita di dalam berikhtiar dan berusaha. Orang yang bertawakal itu harus terus dia berikhtiar, berusaha menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Itulah makna ittirabun bila sukun, pergerakan tanpa henti. Sedangkan bagian yang kedua yang beliau katakan wasukunun bila ittirab, dan berhenti tanpa bergerak, maksudnya berkenaan dengan hati. Orang yang bertawakal itu harus hatinya bersandar kepada Allah, tidak diisi dengan kegelisahan, kerisauan, yang mana hatinya itu berada dalam ketenangan. Karena apa? Karena dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertawakal itu anggota tubuhnya terus bergerak dengan berikhtiar, tapi hatinya itu tetap tenang karena dia bersandar kepada Allah. Ini tawakal yang sesungguhnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Namun kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang terbalik dia. Tubuhnya yang diam dan hatinya yang bergejolak. Jadi tubuhnya tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berusaha, tapi hatinya ini yang selalu bimbang, gelisah, risau. Gimana ya?
apa nanti saya makan apa, tapi dia nggak pernah kerja. Nanti bagaimana dengan pendidikan anak saya, tapi dia nggak pernah mempersiapkan. Ini bukan disebut dengan tawakal. Tawakal itu anggota tubuhnya terus dia berikhtiar, berusaha, termasuk dengan lisannya dia berdoa. Ittirabun bila sukun, nggak henti, dia terus berikhtiar. Tapi hatinya itu tenang. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan hati ini sangat bergantung kepada tingkat ikhtiar yang kita lakukan. Semakin seseorang itu berikhtiar, berusaha sesuai dengan yang apa Allah syariatkan, maka hatinya pun akan semakin tenang. Ketika dia sudah semaksimal mungkin berikhtiar, hatinya akan menjadi apa? Tenang. Bahwa inilah memang yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka jadilah hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang malas kemudian menamakan diri mereka orang-orang yang bertawakal. Jangan juga menjadi hamba yang dia terus melakukan amalan tanpa menyandarkan hatinya kepada Allah, tapi bersandar kepada ikhtiarnya. Ini juga keliru. Jadi seorang hamba itu jadikan ikhtiar sebagai usaha dia, tetapi tetap dia bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dari tawakul yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan pernah dinukilkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah, bahwa tawakal itu adalah ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Pergerakan tanpa henti dan berhenti tanpa bergerak. Pergerakan tanpa henti maksudnya adalah anggota tubuh yang terus berikhtiar dan berusaha tanpa henti, sedangkan berhenti tanpa bergerak adalah ketenangan hati yang tidak diisi dengan kerisauan, kegelisahan, dan yang semacamnya, karena bersandar kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Thalibil Ilm, dan kita akan lanjutkan apa yang dituliskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Di sini beliau katakan, "Wa kana min ra'yi Ibn al-Arabi al-Maliki alla yakhlita at-talibu fi at-ta'limi baina ilmain wa an yuqaddima ta'lim al-arabiyyah wasy-syi'ri wal-hisab thumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an." Dan di antara pandangan para ulama berkenaan dengan cara menuntut ilmu, apa yang disampaikan pandangan Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, yang mana Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berpendapat hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak mencampurkan di antara dua ilmu. Jadi pendapat beliau, seseorang itu ya kalau belajar nahwu ya fokus di nahwu, kalau belajar tafsir ya fokus di tafsir. Jangan dia belajar nahwu sambil belajar tafsir misalnya. Itu pendapat beliau, pendapat Ibnul Arabi Al-Maliki. Jadi jangan digabung di antara dua ilmu. Dan beliau di sini juga punya pendapat yang cukup unik, yang mana beliau katakan hendaknya seseorang itu dalam menuntut ilmu memulai dengan mempelajari bahasa Arab, syiar, puisi, dan juga ilmu hitung, hisab. Thumma yantaqilu minhu ilal Qur'an. Baru kemudian dia mempelajari Al-Quran. Syekh Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Hilyah Thalibil Ilm kurang sependapat dengan hal ini, dan juga banyak ulama yang tidak sependapat dengan hal ini, bahwa kadangkala mencampurkan dua ilmu itu penting untuk menguatkan satu ilmu yang lain selama tidak ada hal yang dapat membuat orang tersebut kebingungan. Jadi kadangkala misalkan ketika seseorang belajar nahwu, penting bagi dia belajar shorof di waktu yang bersamaan, karena masing-masing akan saling menguatkan. Atau di saat seseorang belajar hadis, dia belajar tafsir, nggak masalah. Bisa saja justru saling ilmu dari yang satu kepada yang lain itu saling menguatkan. Jadi tidak bisa dikatakan secara umum tidak boleh menuntut ilmu dengan dua ilmu yang berbeda di waktu yang bersamaan. Bisa saja dia misalkan paginya belajar nahwu, sorenya belajar tafsir. Itu bisa saling menguatkan. Ya, jadi tidak secara umum. Begitupun beliau, Syekh Al-Utsaimin kurang sependapat jika seseorang harus memulai dengan bahasa Arab sebelum dia mempelajari Al-Quran.
Karena bagi orang Arab sendiri, ya, mereka sudah memahami bahasa Arab secara umum walaupun tidak begitu mendalam tentang bahasa Arab. Tapi perkataan Ibnul Arabi Al-Maliki ini sangat cocok untuk orang-orang A'jam, untuk orang-orang di luar bangsa Arab yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Seseorang itu hendaknya memulai dengan mempelajari bahasa Arab. Karena dia tidak mungkin dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempelajari bahasa Arab. Jadi kita ini Bapak Ibu, itu ilmu bahasa Arab itu sangat penting bagi kita. Jadi kita bisa baca perkataan para ulama, bisa baca buku-bukunya para ulama, bisa mendengarkan ceramahnya para ulama, dengan apa? Dengan bahasa Arab. Jadi jangan sampai sepanjang hidup kita mengandalkan terjemahan. Karena buku terjemahan itu diterjemahkan sesuai dari sudut pandang si penerjemah dalam mengartikan perkataan seorang alim atau perkataan dalam suatu kitab. Ya, seperti juga kadangkala suka ada ceramah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu rata-rata terjemahannya bukan kata per kata sesuai yang disampaikan oleh Syekh. Hampir semua menerjemahkan secara makna, bukan kata per kata. Padahal dalam setiap kata itu suka ada makna-makna yang luar biasa. Mungkin akan lebih memperdalam pemahaman kita ketika kita faham langsung apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut. Maka penting bagi kita itu untuk mempelajari bahasa Arab. Karena ini adalah bahasa Al-Quran. Penting bagi kita. Karena kita terlahir tidak berbahasa Arab. Bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Penting untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa hadis bahasa Arab. Harus ada waktu untuk kita luangkan mempelajari bahasa Arab. Memang tidak mudah untuk mempelajari bahasa Arab ini. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa yang disebut dengan bahasa Dhad. Karena satu-satunya bahasa di dunia yang menggunakan huruf Dhad adalah bahasa Arab. Dia memiliki kerumitan yang luar biasa. Akan tetapi bahasa Arab ini indah sekali. Bahasa Arab ini sangat indah. Maka berusahalah untuk mempelajari bahasa Arab. Perkara nantinya kita bisa atau tidak, yang penting kita telah berikhtiar. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan perkataan dari Ibnul Arabi bahwa bahasa Arab ini tidak secara mutlak harus dipelajari di awal. Tapi untuk orang-orang A'jam di luar bangsa Arab, penting bagi mereka langkah awalnya untuk mempelajari bahasa Arab. Makanya kalau para tulab datang ke pondok-pondok pesantren yang ada di Timur Tengah, ketika ditanya kepada para masyayikh, apa yang harus mereka pelajari pertama? Pasti para masyayikh itu mengajarkan atau memerintahkan mereka untuk mempelajari tajwid dan mempelajari bahasa Arab. Sambil mereka mempelajari tajwid, menghafal ayat Al-Quran, mereka diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa tidak disuruh belajar tafsir, belajar nahwu? Karena tidak mungkin mereka dapat mengikuti pelajaran tafsir, nahwu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin mereka dapat mempelajari ilmu tafsir, tidak mungkin mereka dapat belajar hadis tanpa mereka memahami bahasa Arab. Ada sebagian dari para penuntut ilmu datang ke negeri Yaman, dia mengejar belajar tafsir, belajar hadis, karena tidak punya ilmu bahasa Arab, akhirnya dia belajar ke orang Indonesia yang ada di pondok tersebut. Bertahun-tahun tidak pernah belajar kepada para ulama yang ada di sana, tapi belajar kepada ustadz-ustadz yang orang Indonesia. Jadi di sana dia belajar semuanya dari tafsir, hadis, tapi bukan kepada para ulama, tapi kepada asatidzah Indonesia. Apa ada hasilnya? Insya Allah ada, tapi kurang maksimal. Hendaknya mereka mau bersabar, belajar dulu bahasa Arab di tahun pertama. Setelah itu mereka menanjak naik mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tentu itu akan sangat maksimal manfaat yang didapatkan. Maka perlu kesabaran dari kita. Penting semua ilmu itu, akan tetapi untuk meraih semua ilmu kita harus tahu caranya. Makanya anak-anak itu kan ketika kecil itu disuruh belajar apa? Baca, tulis, menghitung, calistung. Kenapa? Karena dengan baca, menulis, menghitung, kelak dia dapat mempelajari banyak ilmu. Coba kalau dari kecil nggak diajarin
baca tulis menghitung. Udah aja dengerin nih ilmu nih, manfaat nih, pelajarin nih fisika. Dia akan kebingungan tidak? Stres dia. Kenapa? Karena dia hanya bisa mendengarkan. Mendengarkan atau dia menunggu apa yang disyarah dijelaskan oleh gurunya. Tapi untuk baca referensi sendiri susah. Untuk memahami tidak. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak menguasai dasar dari ilmu. Makanya dasar dari ilmu apa? Baca, tulis, hitung biasa. Itu modal utama tuh. Baru dia bisa naik ke tahap berikutnya. Itu pun dalam mempelajari ilmu agama. Bahasa Arab ini penting. Dan juga Ibnul Arabi menekankan di sini hisab, hitungan. Penting juga hitungan, penting juga mempelajari hitungan itu penting karena zakat itu kaitannya dengan apa? Dengan berhitung. Faraid, ilmu waris kaitannya dengan apa? Berhitung. Seseorang harus punya, sebagai thalibul ilmi itu harus punya kecerdasan dalam ilmu hitung. Penting sekali, ya. Karena banyak hal itu dikaitkan dengan ilmu hitung. Maka keliru kalau misalkan ada orang yang mengatakan kan biasanya ketika masuk awal Ramadan atau masuk bulan Syawal suka ada perselisihan di antara orang yang berpatokan terhadap ru'yah dan berpatokan terhadap hisab. Kemudian yang berpatokan kepada hisab sering mengatakan bahwa dulu kan belum ada hitungan. Kalau memang hitungan, metode hitungan atau metode hisab penentuan bulan itu memang disyariatkan, dari dulu pasti Rasulullah telah mengajarkan. Karena sebagaimana zakat, sebagaimana ilmu waris, Rasulullah mengajarkan cara berhitungnya karena memang harus dihitung. Kalau memang tidak harus dihitung, ya Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk mempelajari hitungan tersebut. Ya. Contohlah zakat dan waris dari dulu juga kan dihitung. Kemudian kata Ibnul Arabi, "Tsumma yantaqilu minhu ilal Qur'an." Baru setelah punya dasar, pelajarilah Al-Qur'an. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan ada penjelasan rinci berkenaan dengan ini tidak secara mutlak. Kemudian di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, "Lakinnahu tu'aqibuhu Ibnu Khaldun bi anna al-awaida la tusa'idu ala hadha." Akan tetapi pendapat dari Ibnul Arabi ini dibantah oleh Ibnu Khaldun karena pengalaman dalam dunia pendidikan, metode pendidikan itu tidak dapat seperti itu secara mutlak. Wa annal muqaddama huwa darasatul Qur'anil Karim wa hifdhuhu. Jadi yang diutamakan itu yang pertama justru adalah mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkan apa? Al-Qur'an. Justru ini metode yang paling banyak dipilih oleh para ulama dalam mengajarkan ilmu. Yang pertama adalah seseorang hendaknya menghafal Al-Qur'an. Ini yang pertama. Li'annal walad madama fil hijri yanqadu lil hukmi. Karena yang namanya anak itu selama dalam pengasuhan orang tua, dia akan patuh terhadap perintah mereka untuk menghafal. Fa idza tajawazal bulugh sa'uba jabruhu. Tetapi kalau sudah sampai usia baligh, sudah usia remaja ke sana, susah untuk dipaksakan menghafal itu susah. Maka usia emas itu usia dini. Perintahkan mereka untuk menghafal. Karena masa waktu menghafal itu tidak lama, tidak seperti masa untuk memahami sesuatu. Masa menghafal itu relatif lebih minim waktunya. Di usia muda, orang lebih kuat dalam menghafal. Ammal khalutu fit ta'limi baina ilmain fa akthar fa hadha yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nasyal. Sedangkan kata beliau, perkenaan dengan menggabungkan dua ilmu dalam satu momentum waktu untuk dipelajari, maka ini tentunya berbeda-beda tergantung dari para penuntut ilmu itu sendiri dalam pemahaman mereka dan semangat mereka menuntut ilmu. Jadi tidak bisa dikatakan secara mutlak seseorang itu harus atau tidak boleh. Itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Ada yang sanggup dia mempelajari 3 ilmu dalam 1 hari. Pagi, siang, sore. Ada yang dia nggak sanggup. Pemahamannya minim. Dia hanya sanggup 2. Hanya ada yang sanggup 1. Berbeda-beda. Setiap orang punya kadar kemampuannya. Tetapi yang jelas di sini Ibnu Khaldun menekankan bahwa yang terpenting adalah usahakan di usia dini itu untuk menghafal. Usahakan di usia dini itu untuk menghafal. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, menghafal ini luar biasa sekali, mengikat ilmu yang dipelajari. Karena ilmu itu ketika tidak dihafal itu akan sulit untuk diistihdarkan, dihadirkan saat
saat mempelajari atau mengajarkan ilmu. Perlu ada yang dihafal, baik dari matan sesuatu, matan-matan ilmu, ataupun hadis, apalagi ayat Al-Quran. Karena dari sanalah ilmu itu bisa dijabarkan lebih rinci. Jadi jangan sampai hanya bersandar kepada buku catatan, bersandar kepada tulisan. Nah, nanti ketika tulisan tidak ada, ribet itu. Misalkan kalau seseorang hanya bersandar kepada tabnya, tiba-tiba pas mau ngisi kajian, habis baterainya dia. Mati lampu juga nggak bisa dicas. Bingung mau ngisi apa nanti. Ya. Kalau dia bersandar kepada tulisan, kemudian tidak terbawa tulisan tersebut pas mau ngisi khutbah Jumat, bingung dia. Ya. Pernah kejadian salah seorang Syekh Utsman As-Salimi, hafizahullah, salah satu murid dari Syekh Mukbil. Suatu hari beliau datang ke satu majelis masjid, kemudian meminta izin untuk melaksanakan khutbah Jumat. Jadi di Yaman itu tradisinya setiap masjid ada imamnya, ada khatibnya. Tapi kalau ada tamu datang mau khutbah, mereka biasanya mempersilahkan. Karena tamu sangat dimuliakan dalam Islam dan juga dalam tradisi bangsa Yaman itu dimuliakan. Jadi ketika ada tamu izin mau khutbah, mereka tuh biasanya mempersilahkan. Nah ini suatu hari Syekh Utsman As-Salimi itu bertamu ke satu perkampungan. Kemudian orang yang bersama beliau minta izin ke imam atau khatib di masjid tersebut bahwa ada satu syekh yang ingin mengisi khutbah. Kata dia nggak bisa, khatibnya sudah ada. Ternyata yang diminta izin ini khatibnya nih. Dia nggak bilang bahwa dia khatibnya, tapi khatibnya sudah ada. Akhirnya ya nggak apa-apa kan. Tiba-tiba pas waktunya masuk waktu sholat, si orang ini naik dia ke atas apa? Ke atas mimbar. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan. Nah, dia cari kertas dia di imamahnya, di bajunya. Ternyata kertasnya apa? Ketinggalan. Kertasnya ketinggalan. Kemudian dia turun dari mimbar. Untuk mencari kertas tersebut, mungkin ke rumahnya, mimbar kosong. Akhirnya orang kan ribut. Naiklah Syekh Utsman As-Salimi kemudian berkhutbah dan terjadilah khutbah Jumat. Maka pelajaran satu hal dari peristiwa tersebut adalah jangan bergantung kepada apa? Tulisan. Jadi kalau memang suatu saat antum berkhutbah atau apapun, mungkin nggak masalah ada catatan, hanya sebagai apa? Pengingat. Biar arah khutbahnya terarah atau poin-poin penting. Sehingga ketika kertas tersebut hilang pun sudah ada hafalan tersebut di mana di kepala kita atau di benak kita. Ya, sehingga apa yang disampaikan itu penting untuk seseorang itu menghafal. Jadi jangan sampai bergantung kepada tulisan. Karena suatu saat tulisan itu bisa apa? Bisa hilang. Saya pernah sholat tarawih juga di salah satu masjid, imamnya waktu itu membaca apa? Membaca Al-Quran dari mushaf. Imamnya membaca Al-Quran dari mushaf. Tidak membaca apa yang dia hafal. Ketika sedang baca mati lampu. Kejadian nih. Mati lampu. Pas mati lampu dia diam imamnya kan. Diam imamnya. Yang lucunya ada kakek-kakek jadi makmum. Kakek-kakeknya bilang ke imamnya. Kabbir lagi sholat nih katanya. Maksudnya takbir udah ruku maksud dia kan. Akhirnya sebagian orang batal dari sholat karena ketawa dengar perintah dari bapaknya nih, bapak ini kan. Kabir. Akhirnya imamnya ya udah takbir dia Allahu Akbar. Tapi sebagian jadi batal sholatnya karena ketawa mendengarkan perintah si kakek ini. Karena si kakek ini memerintahkan imamnya untuk segera ruku padahal dalam posisi mereka sedang sholat. Jadi bukan tidak boleh membaca dari mushaf. Akan tetapi alangkah baiknya jika ada yang hafal ya sudah membaca saja dari apa yang dia hafal. Karena memang membaca dari hafalan itu lebih dapat menjaga kekhusyuan biasanya dan bisa lebih fokus. Akan tetapi kalau ditanya boleh, tidak boleh saja. Cuman itu diantara efek negatifnya kalau tiba-tiba mati lampu. Ya, baik. Jadi menghafal itu penting juga. Jadi jangan dikatakan menghafal tidak penting menghafal. Ya, dan usahakan sejak usia dini ajarkan anak untuk menghafal. Kemudian juga di sini Syekh mengatakan
Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, wa kana min ahli al-ilmi man yudarrisul fiqh al-hanbali fi zadil mustaqni' lil mubtadi'in wal muqni liman ba'dahum lil khilaf al-madhhabi thumma al-mughni lil khilaf al-'ali wa la yasmahu lit tabaqati al-ula an tajlisa fi ad-dars ats-thaniyah wa hakadha daf'an lit tashwish. Kata beliau, di antara ahli ilmu ada yang mempelajari berkenaan dengan fikih Hambali, mengajarkan fikih Hambali. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dimulainya dari Zadul Mustaqni, ya, kitab untuk pemula, Zadul Mustaqni dalam fikih Hambali. Karena isinya adalah ikhtisar dari kitab Al-Muqni, ringkasan dari kitab apa? Al-Muqni. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, setelah Zadul Mustaqni, mereka mempelajari kitab Al-Muqni, yang mana di sana mulai dibahas perbedaan pendapat yang berisi lebih dari satu riwayat atau lebih dari satu sisi. Mulai ada perbedaan-perbedaan yang dibahas di sana. Dan setelah itu barulah masuk ke dalam kitab Al-Mughni, yang mana kitab Al-Mughni ini adalah untuk pendapat-pendapat perbedaan-perbedaan yang pada posisi yang lebih tinggi, karena di dalamnya itu dibahas lebih terperinci berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut dan sudut pandang dalam mazhab yang lain pun dibahas. Jadi secara runut tuh, dari Zadul Mustaqni ke Al-Muqni baru kemudian Al-Mughni. Dan tidak dibolehkan bagi orang yang berada dalam level pemula untuk ikut duduk di dalam level pertengahan ataupun level yang lebih tinggi, ya, level yang lebih tinggi. Jadi seseorang itu harus tadarruj, harus perlahan. Nah, ini perlu perhatian bahwa seseorang itu rahimallahu mri'in arifa qadar nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar dirinya, kadar kemampuannya. Sehingga dia harus tahu di mana dia harus duduk, di mana dia harus belajar. Oleh sebab itu banyak majelis-majelis ta'lim ataupun di pondok-pondok pesantren itu biasanya kalau kajian umum yang dipimpin oleh syekhnya setiap ba'da sholat, itu kajiannya memang bersifat umum. Yang dibahas itu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Al-Quran, yang mana dalam level apapun ketika duduk dia tidak akan merasa berat. Tapi kajian-kajian khusus itu baru membahas hal-hal yang lebih terperinci. Seperti dalam fikih baru mereka membahas misalkan Al-Mughni, ada yang membahas Al-Muqni, ada yang membahas Zadul Mustaqni. Sehingga penuntut ilmu itu dia dapat menyesuaikan di mana level dia masuk di sana. Nah, banyak di antara penuntut ilmu itu yang dia tidak memahami posisi dia pada posisi mana. Sehingga dia yang harusnya pada level pemula, dia masuk dalam level yang lebih tinggi. Sehingga dia sendiri akan kebingungan dengan apa yang disampaikan. Sehingga kenapa orang kadang hadir di kajian itu tidak bertahan lama. Karena apa? Karena dia sulit untuk mengejar. Ibarat anak SD duduk di kelas bangku SMA. Berat tidak? Berat. Dia belum bisa tambah bagi kurang, tiba-tiba suruh mempelajari tentang logaritma. Berat. Apa gampang, Pak? Susah. Dia nggak tahu cara tambah, bagi, kurang, kali. Dia belum tahu. Tiba-tiba harus mempelajari tentang logaritma. Berat. Begitupun dalam ilmu agama. Seseorang harus memulai dari awal. Tapi yang namanya kajian di masjid itu kan tidak mungkin. Setiap ada yang baru diulang lagi dari awal. Setiap ada yang baru diulang lagi dari awal. Mungkin tidak? Tidak. Maka kajian itu sebaiknya runut. Misalkan di satu masjid ada membuka kajian itu runut kitab-kitabnya secara bertahap. Nanti ketika ada yang datang murid baru, ketika dia lihat oh ternyata ini sudah level 2, maka si penuntut ilmu ini harus sadar diri, dia harus coba mempelajari level 1. Tidak masalah sambil dia mempelajari level 2, tapi dia harus minta ke kawannya, ke temannya untuk diajarkan berkenaan dengan level 1 ini, atau meminta rekaman kajian berkenaan dengan level 1. Sehingga tidak berat bagi dia untuk mengikuti level kedua tersebut. Yang jadi sering masalah adalah dia langsung masuk di level 2 tapi tidak pernah mau mempelajari level 1. Sedangkan di masjid itu kan gak mungkin setiap datang yang baru diulang lagi dari awal, diulang lagi dari awal. Maka
perlu ada pemahaman dari kedua belah pihak, dari pemateri dan juga dari para penuntut ilmu itu sendiri. Makanya Rasulullah katakan rahimallahu imri'in arifa qadar nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar kemampuan dirinya. Jadi jangan main loncat, jangan main loncat. Harus bertahap dalam mempelajari ilmu. Kemudian juga apa tujuannya? Nggak boleh seseorang itu yang pada level pemula naik ke level yang lebih tinggi sebelum waktunya agar tidak ada kebingungan pada diri dia. Jadi dia bingung karena dia nggak menguasai dasarnya, akan kebingungan. Dalam pelajaran apapun, saya tadi kasihkan contoh dalam pelajaran matematika, orang akan kebingungan. Ketika dia belum mempelajari dasar, tiba-tiba loncat ke level yang lebih tinggi. Akhirnya dia nggak akan dapat apa-apa. Tidak akan mendapatkan faedah dari ilmu tersebut. Kemudian juga kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, wa'alam anna dzikral mukhtasarat wal muqawwalat allati yu'assisu 'alayha at-talabu wat-talaqqi ladal masyayikh takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin bi ikhtilafil madhahib wa ma nasha'a 'alayhi ulama'u dhalikal qutru min itqani hadzal mukhtasar wa tamarrusi fihi duna ghairuh. Kata beliau, ketahuilah bahwa mempelajari mukhtasarat dan mutawwalat, jadi kitab-kitab mukhtasar, ringkasan-ringkasan, ataupun kitab yang lebih tebal, yang lebih luas, yang mana darinya lah para penuntut ilmu itu berpedoman untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, itu pada hakikatnya para ulama berbeda. Di setiap kawasan itu ada perbedaan. Dari satu kawasan ke kawasan yang lain tergantung perbedaan dari madhab yang ada di sana dan juga dari bagaimana tingkat kemampuan para ulama tersebut dalam memahami kitab-kitab tersebut dan kebiasaan mereka dalam mempelajari hal itu. Jadi runutan kitab yang dipelajari itu berbeda dari setiap kawasan ke kawasan yang lain. Ya, misalkan yang di sana lebih kuat madhab Syafi'i, tentu buku-bukunya untuk mempelajari fikih berbeda dengan di tempat yang mayoritasnya mempelajari madhab Hambali. Tapi semuanya sama, pastinya ada runutan, tingkatan-tingkatan dalam mempelajarinya. Jadi variatif tuh, di setiap tempat berbeda. Kadangkala misalkan di tempat A ada kitab yang satu level dalam mempelajari nahwu. Tapi syekhnya atau ulamanya itu lebih kuat di buku yang A. Di tempat lain syekhnya lebih kuat di buku yang B. Terbiasa mengajarkan di buku yang B. Yang ini lebih terbiasa mengajarkan buku yang A. Maka akan berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Karena di setiap tempat tingkat kemampuan pemahaman seseorang tentang ilmu berbeda. Begitupun hal itu. Samalah. Saya kalau ambil contoh dalam pelajaran umum di Indonesia misalkan, itu runutannya biasanya sama, tapi kitab yang dipelajarinya bisa berbeda tidak? Bisa. Ada di sekolah A itu biasanya pakai percetakan fulan, di sekolah B pakai percetakan alan, beda-beda percetakannya. Padahal dasar ilmunya sama tidak? Sama, tapi percetakan yang dipakainya berbeda. Kenapa? Karena memang guru ini terbiasa dengan percetakan tersebut. Dia lebih mudah mengajar dan lebih terbiasa. Sedangkan guru yang satunya lagi lebih terbiasa dengan cetakan yang lain. Jadi hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan. Tinggal seseorang ketika berada di satu tempat, dia menyesuaikan tahapan-tahapan tersebut. Wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhir bi ikhtilafil qara'ih wal fuhum wa quwwatul isti'dad wa dha'fih wa burudatul dhihni wa tawaqqudi. Dan kondisi ini berbeda dari satu penuntut ilmu kepada penuntut ilmu yang lain tergantung dari tingkat intelektual dia dan juga tingkat pemahaman dia dan kuat lemahnya bakat dia dan tajam tumpulnya kecerdasan dia. Jadi berbeda-beda juga. Jadi pengaruhnya itu bukan hanya dari pengajar tapi juga dari sisi penuntut ilmu itu sendiri. Jadi kedua belah pihak ini insyaallah tabarakallah diperlukan kesadaran masing-masing untuk memilih metode yang terbaik. Jadi jangan sampai disamaratakan dan jangan sampai seseorang yang kadar kemampuannya misalkan dia kurang kemudian memaksakan diri untuk berada di level yang lebih tinggi. Hendaknya seseorang bertahap dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid,
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. Kata beliau, di kawasan beliau, di tempat tinggal beliau, maksudnya di sini di Saudi Arabia ya, secara umum orang itu ketika diawali dengan al-katatib. Al-katatib ini maksudnya apa? Bahasa kitanya mungkin calistung ya, baca tulis lah, nggak pakai hitung. Setelah mempelajari baca tulis dan mereka mengambil hafalan dari Al-Quran, mereka akan masuk ke dalam 3 tahapan. Yang pertama tahap mubtadiin, pemula, kemudian mutawassitin, yaitu pertengahan, dan al-mutamakkinin, yang memang sudah punya pondasi yang kuat, pemahaman yang kuat, atau level ketiganya, level tingginya. Ini terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, masing-masing kitab-kitabnya pun berbeda, tidak disamaratakan. Contohnya kata beliau, fafit tauhid, dalam perkara tauhid. Dalam perkara tauhid, biasanya runutannya yang dipelajari itu adalah thalathatul usul wa adillatuha. Yang pertama biasa dipelajari itu 3 usul, thalathatul usul, ya. 3 usul atau thalathatul usul. Ini kitab pertama yang biasanya dipelajari tentang tauhid. Man rabbuk, man nabiyyuk, madinuk. Itu pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur, 3-3-nya. 3 pondasi ini harus difahami. Kemudian apa? Al-Qawaidul Arba'. Kitab Qawaidul Arba'. Thumma kashfus syubhat. Kemudian kashfus syubhat. Ya, yang membantah tentang syubhat-syubhat yang beredar berkenaan dengan tauhid. Thumma kitabut tauhid. Kemudian yang keempatnya adalah kitabut tauhid. Arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadza fi tauhidil ibadah. Nah, ini kitab-kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ini berkenaan dengan tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Jadi ini runutannya kalau perkara tauhid. Seseorang pelajari thalathatul usul, qawaidul arba, kashfus syubhat, baru kitab tauhid. Itu runutannya. Nah, kita tanya kepada diri kita udah selesai belum nih pembahasan kitab-kitab ini? Selama bertahun-tahun kita ikut kajian, usul thalatha pernah selesai belum? Qawaidul arba pernah selesai belum? Kashfus syubhat sudah punya selesai belum? Kitab tauhid sudah selesai belum? Nah, rata-rata orang loncat langsung ke kitab tauhid. Padahal dia tidak punya pondasi thalathatul usul, akan juga kebingungan. Jadi hendaknya memulai secara bertahap. Walaupun kitab tauhid, jika seseorang langsung memulainya, insya Allah lebih ringan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain ketika seseorang loncat. Ya, itu runutannya biasanya dalam perkara tauhid yang dipelajari. Nah, nanti kitab tauhid itu ada syarah atau penjelasan yang ringkas seperti mulakhasnya Syekh Al-Fauzan. Ada juga yang syarahnya mendalam, penjelasannya mendalam. Itu bisa berjilid-jilid, ya. Jadi tergantung daripada syarahnya itu sendiri, penjelasan dari kitab itu. Wa fi tauhidil asma was sifat. Sedangkan dalam perkara tauhid asma dan sifat, biasanya kitab yang dibahas itu yang pertama adalah al-aqidatul wasatiyah. Aqidah wasatiyah yang pertama. Tsumma al-hamawiyah, kemudian al-hamawiyah. Tsumma at-tadmuriyah, kemudian kitab tadmuriyah. Thalathatuha li Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. 3-3-nya ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Fathahawiyah ma'a syarhiha wa fi nahwil ajurumiyah. Taib. Kemudian Tahawiyah ma'a syarhiha. Jadi ini runutannya kalau mempelajari asma dan sifat. Pertama aqidatul wasatiyah, al-hamawiyah, tadmuriyah, kemudian tahawiyah. Nah, kita tentang asma dan sifat ini apa yang sudah kita pelajari? Kita tanyakan kepada diri kita. Aqidah wasatiyah udah selesai belum? Hamawiyah, tadmuriyah, tahawiyah, udah beres atau belum? Saya mau langsung loncat saja ke tahawiyah misalkan. Dia akan sedikit kebingungan ketika dia belum punya landasan dalam aqidah wasatiyah. Nah, ini dicek nih kita asma dan sifat udah sampai mana mempelajarinya. Ya. Kemudian fafin nahwi, dalam pelajaran nahwu, apa saja runutannya? Al-ajurumiyah yang pertama, jurumiyah. Jurumiyah itu dasar pondasi yang sangat utama, jurumiyah dalam nahwu. Thumma mulhatul i'rab, kemudian mulhatul i'rab lil Hariri, ya. Ini juga variatif. Ada juga kitab penjelasan ajurumiyah, ada namanya kitab Tuhfatul Wasabiyah, bagus sekali, luar biasa, ya.
Kitab Tuhfatul Wasabiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Wasabi, bagus sekali, sangat ringkas, sangat penjelasannya enak untuk dibaca, bahkan dibaca sendiri pun nyaman. Thumma Qatrun Nada, kemudian Qatrun Nada Ibn Hisham dan Alfiyah Ibn Malik ma'a syarhiha Ibn Aqil. Ini yang paling topnya dalam kitab Nahwu, Alfiyah Ibn Malik ma'a syarhiha dengan penjelasannya Ibn Aqil. Nah, kita udah belum membahas Alfiyah? Ya, pernah belum mempelajari Alfiyah? Oh belum, jangankan Alfiyah, Jurumiyah aja belum pernah tahu yang kayak gimana kitabnya misalkan. Nah, ini akan berat untuk mempelajari Nahwu. Mulai dari Jurumiyah. Ya, mulai dari Al-Jurumiyah. Ini. Wafil hadis, berkenaan dengan hadis. Ada Arba'in Nawawi. Yang pertama Arba'un Nawawiyah. Sudah belum kita pelajari? Insyaallah mayoritas mungkin sudah kalau Arba'un Nawawi, karena rata-rata kajian banyak membahas Arba'un Nawawiyah. Tsumma Umdatul Ahkam. Kemudian Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam lebih banyak lagi, lebih dari 300-an hadis. Ya, tapi di sana ada pokok-pokok tuh dari Thaharah dan lain sebagainya. Kalau Arba'in Nawawi kan lebih umum. Hanya 42 hadis. Dan tatimah Ibnu Rajab jadi 50. Kalau Umdatul Ahkam lebih banyak lagi. Nah, sudah belum kita pelajari Umdatul Ahkam? Karena dia lebih spesifik bab taharah dan lain sebagainya. Tsumma Bulughul Maram Ibnu Hajar. Setelah itu naik ke tahap berikutnya mempelajari Bulughul Maram Ibnu Hajar wal Muntaqa lil Majd Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kemudian Al Muntaqa, ini dalam hadis. Nah, Bulughul Maram lebih mendalam lagi berkenaan dengan hukum, ya, lebih luas dari Umdatul Ahkam. Nah, kita udah pelajari atau belum? Jadi jangan sampai kita belum mempelajari ini semua. Belum pernah ikutan kajian ini semua. Ini dalam apa? Dalam hadis. Wa fil mustalah, dalam ilmu mustalah ada Nukhbatul Fikr Ibnu Hajar, thumma Alfiyah Al-Iraqi. Udah kita pelajari atau belum? Ya, dalam mustalah. Dalam hadis itu kata beliau fadkhulu fi qira'atil ammatis sit wa ghairiha. Dan setelah mempelajari tadi ya sampai Al-Muntaqa, juga membaca Kutubus Sittah. Ya, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Wa fil mustalah, dalam mustalah ada Nukhbatul Fikr Ibnu Hajar dan Alfiyah Al-Iraqi. Wa fil fiqh, dalam fiqh misalkan ada bil masyi ila shalah, adab berjalan menuju salat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Zadul Mustaqni lil Hijawi. Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Imam Al-Hijawi, atau Umdatul Fiqh lil Khilaf Al-Madhhabi wal Mughni lil Khilaf Al-Ali, atau kitab Mughni yang dalam tahapan yang lebih utama. Thalathatuha Ibnu Qudamah, yang ketiganya ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian dalam usul fikih, kitab yang dibahas biasanya dimulai dengan Al-Waraqat lil Juwaini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini. Thumma Rawdatun Nadhir Ibnu Qudamah. Kemudian Rawdatun Nadhir Ibnu Qudamah. Itu dalam usul fiqh. Dalam Al-Faraid ada Ar-Rahabiyah. Thumma Ma'asyuruhiha wal Fawaidul Jaliyah. Ini di antara kitab yang membahas tentang faraid, Rahabiyah dan juga Fawaidul Jaliyah. Dan dalam tafsir ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, banyak ya. Wa fi usulit tafsir ada Al-Muqaddimah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, usul tafsir, dan kitab yang lain yang banyak. Wa fi siratin nabawiyyah mukhtasaraha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa asluha Ibnu Hisham. Ya. Ada kalau berkenaan dengan sirah itu sirahnya Ibnu Hisham. Ada mukhtasarnya, ringkasannya yang disebut yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga ada Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Ini juga berbicara tentang sirah, nabawiyah. Tapi yang Zadul Ma'ad ini dia lebih nanti Masya Allah banyak manfaat-manfaat atau faedah-faedah yang diambil, yang dipetik dari sirah nabawiyah tersebut. Ya, ini ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fi lisanil Arab al-inayah bi asy'ariha kal mu'allaqati sab'a qira'at fil qamus lil Fairuz Abadi. Dalam lisanul Arab juga ada al-inayah dengan al-inayah dengan syair-syairnya seperti kitab Al-Mu'allaqat As-Sab' dan juga Al-Qamus. Ternyata banyak kitab yang belum kita pelajari. Banyak yang dibaca, udah dibaca apa ada yang belum? Hah? Well.
Ini kita kalau baca begini nih pas berangkat badan gagah, pas pulang nunduk gitu. Banyak ilmu tuh, ya. Jadi kalau kita habiskan waktu buat hal yang bermanfaat, banyak yang belum kita pelajari, ya. Nah ini runut dipelajari, ya. Butuh berapa lama? Lama, ya. Mungkin 4 tahun juga belum tentu selesai kalau tiap hari belajar semuanya. Semuanya belum tentu selesai. Jadi kadang kalau misalkan di kampus itu, kampus-kampus syariah dan yang semisalnya, nanti kan mereka tergantung jurusan. Kalau mereka jurusannya hadis ya nanti akan lebih fokus di mana? Di hadis. Jurusannya tafsir, tapi rata-rata semua mempelajari dasar-dasar dari ilmu itu semua. Makanya kalau ditanya tentang hadis, paham-paham saja mereka. Ditanya tentang fikih, paham karena dasarnya menguasai. Ditanya nahwu, paham karena semuanya pasti belajar jurumiyah. Ya, pasti belajar jurumiyah. Ya, tauhid pasti belajar mereka. Jadi ini ikhwah, Masya Allah ya, berarti apa? Ilmu itu luas apa tidak? Ya, luas. Jadi jangan sampai beres ngaji setahun udah gampang. Udah jadi mufti gitu kan. Jangan. Tapi penting kita nih pelajari salah satu dari ini nih. Buat apa? Buat agar kita mawas diri. Tahu kapasitas diri kita. Itu penting sekali. Ya. Mungkin nanti setelah selesai kita Hilyah Thalibul Ilm, kita akan coba merunut, ambil salah satu dari poin-poin ini. Entah itu tauhid dari usul tsalatsa, qawaidul arba, berurutan kasyfu syubhat baru kita bertauhid, atau yang lainnya, ya. Atau mungkin dari hadis kita runut dari Arba'in Nawawi masuk ke Umdatul Ahkam, masuk ke Bulughul Maram. Itu perlu tahunan, ya. Makanya dulu Ustaz Abdul Hakim itu pernah membahas Sahih Bukhari di Jakarta, kalau nggak salah selesainya 27 tahun kalau nggak salah. Karena 1 pekan sekali. Ya, 1 pekan sekali. Karena kalau tiap hari pun kita kaji, Sahih Bukhari itu butuh sekitar 3 tahunan. Itu kalau tiap hari 3 hadis, 4 hadis, 3 hadis, 4 hadis itu 3 tahun baru selesai. Kenapa? Karena dulu yang di Darul Hadits Dammaj itu ba'da zuhur, ba'da asar. Syekhnya itu membahas Sahih Bukhari. Karena sempatannya ini beresnya kapan? Ini biasanya 3 tahun baru muter. 3 tahun baru selesai. Padahal setiap satu jalsah itu bahasnya 3 hadis sampai 4 hadis. Dalam satu bab biasanya. Itu 3 tahunan. Sekarang kali 1 pekan kali 7 sudah 21. Itu kalau 3, 4. Kalau yang dibahasnya hanya 2, ya kan, belum melibur dan lain sebagainya, ya wajar 27 tahun. Ya. Ada kajian dulu juga di Masjidil Haram selesai dalam jangka waktu yang sama, 27 tahun. Nailul Autar, kalau tidak salah Syekh siapa yang bahas itu 27 tahun juga baru selesai. Itu jadi yang namanya belajar, makanya disebutkan oleh Syekh Albani, ilmu itu panjang, jauh. Yang terpenting itu bukan kita dapat semuanya apa enggak, tapi pas wafat kita ada di mana. Lagi belajar, mempelajari, lagi dalam ketaatan atau tidak itu. Jadi jangan mikirin, nanti beres kayak percuma, nggak akan beres, sudah nggak usah, jangan. Tapi yang penting ngerunut. Nah, mungkin nanti setelah ini Hilyah Thalibul Ilm nggak tahu beresnya juga kapan. Ya, setelah selesai ini, kalau dilihat dari syarahnya baru berapa nih? Baru sepertiganya. Selesai dari ini, nanti kita akan lihat mana yang belum ada. Mungkin Umdatul Ahkam belum ada, ya kita coba nanti runut dari Umdatul Ahkam. Kalau Arba'in Nawawi rata-rata kan sudah. Mungkin Umdatul Ahkam baru nanti masuk ke Bulughul Maram kalau Allah panjangkan. Atau mau kitab-kitab yang lainnya, tapi lebih runut. Karena ya minimal satu bidang itu kita betul-betul memahami. Umdatul Ahkam penting juga agar kita tahu cara taharah, sholat seperti apa. Semuanya dibahas di sana. Fikih-fikih ya. Baik.
Mungkin itu ya ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan juga insya Allah nanti pukul 8:30 di masjid akan ada jenazah yang disolatkan. Jadi jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menunggu sampai jenazah datang, insya Allah pahalanya besar jika tidak ada keperluan lainnya. Karena Rasulullah bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Siapa yang menyolatkan jenazah dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan siapa yang menyolatkan sampai memakamkan dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala 1 qirat adalah pahala sebesar gunung Uhud. Gunung yang lebar sekali, sekitar 6 kilometer. Ya. Tadi gunung yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang tidak ada kegiatan lain, fadhol untuk menunggu. Qadarullah ana ada jadwal lain nanti 8:30. Jadi ana izin nanti sebentar lagi untuk jalan. Nanti kalau Bapak Ibu ada ke lapangan untuk menunggu silakan. Ini ada pertanyaan, seorang makmum harus mengikuti gerakan imam sholat. Terkadang saya melihat ada seorang makmum saat sujud terakhir agak dilamakan sujudnya. Apakah ini dibenarkan? Karena sujud salah satu saat mustajab berdoa. Sujud itu adalah momentum mustajab untuk berdoa. Karena Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsiru minad du'a." Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya di saat dia sujud, maka perbanyaklah doa. Tetapi ini tidak khusus hanya pada saat sujud terakhir. Jadi dapat dilakukan di sujud-sujud yang lain juga. Sujud pertama, sujud kedua, tidak harus dikhususkan di sujud terakhir. Dan juga mengikuti imam adalah satu kewajiban. Ini lebih utama dibandingkan melamakan doa. Jadi jika Bapak Ibu sholat berjamaah, jangan karena doa kemudian terlambat mengikuti imam. Jadi selesaikan kewajiban membaca doa, sujud, kemudian jika masih ada waktu imam belum bergerak silahkan berdoa. Tapi ketika imam sudah Allahu Akbar, maka silahkan untuk bergerak. Itu lebih utama. Karena imam itu ada untuk diikuti. Imam itu ada untuk diikuti. Ya. Imam itu ada untuk diikuti. Jadi ini satu hal yang perlu perhatian. Karena banyak orang ketika sujud lama sujud. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan langkah kita, semoga Allah berikan manfaat kepada kita semua. Ada satu lagi. Baik, terakhir. Allah. Apakah hukumnya wanita yang sholat memakai cadar padahal ruangan sudah ditutup tabir dan jamaah di kanan kiri? Akhwat, mohon nasihat pencerahannya. Ya, wanita jika dia khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, dia dibolehkan untuk sholat menggunakan cadar. Jika dia rasa misalkan ruangan tersebut belum tertutup secara sempurna, atau adanya wanita-wanita yang sering merekam video dengan videonya, dengan handphonenya, kegiatan-kegiatan akhwat di dalam lingkungan akhwat, dia boleh tetap menggunakan cadar. Namun jika dirasa aman, afdalnya sebaiknya untuk dibuka. Sebaiknya untuk dibuka. Tapi jika dirasa kurang aman tidak masalah. Mungkin wanita tersebut ketika tetap menggunakan cadar karena masih merasa kurang aman. Masih merasa kurang aman. Misalkan tabirnya tidak menutup secara sempurna atau banyaknya orang yang bermain handphone yang merekam kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi tersebut. Jadi jika dirasa kurang aman nggak masalah untuk pakai cadar. Tapi kalau aman afdalnya untuk
dilepas karena semuanya juga akhwat, ya, semuanya juga akhwat. Insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.